Hai guys, selamat kembali lagi bersama dengan Nyai Official. Dan aku sudah lihat ini ya guys, dan Yoka itu ngasih cerita yang ya dipotong-potong dan setengah-setengah untuk membuktikan dirinya adalah benar. Oke, aku udah tahu ini dia klarifikasi kayak gini, aku udah tahu dari kemarin gitu. Maksudnya setelah aku melihat klarifikasi ini, aku nggak langsung emosi, langsung bikin klarifikasi balik, langsung membara. Enggak, aku santai, aku nonton sama mertua, sama suami, aku, tadi pagi aku ke dog park, jalan-jalan gitu, kayaknya aku kayak chill, tenang aja. Nah, dia ya sendiri yang gusar, gundah gulana, aku yang tenang meskipun dia sudah klarifikasi kedua. Nah, setelah itu semua kerjaanku udah beres, aku udah bikin smoothies, di hari Minggu ini udah jalan-jalan ke dog park. Nah, sekarang aku akan menjawab klarifikasi, oke. Kalau aku sih masalah sama NM sama FS itu personal gitu ya. Aku minta tolong Kak Medina, Kak Popi sama segala macam karena mereka udah punya media dan lagi berantem sama mereka FS dan NM. Kalau misalnya Nyai Official tiba-tiba masuk, aku juga nggak tahu. Oke guys, dia bilang ya official tiba-tiba masuk. Ya guys, sekali lagi ya aku bilang Nyai Official tidak tiba-tiba masuk. Dulu itu Nyai Official sama Kak Poppy Kelly. Jadi yang pertama masuk itu adalah Nyai Official duluan daripada si Yoke. Nyai Official yang jauh lebih duluan masuk daripada Yoke. Jangan bilang Nyai Official tiba-tiba masuk. Enggak, waktu Nyai Official sudah serang jengger dengan kezolimannya, itu si Yoke justru malah masih jadi reseller, malah si Yoke yang report-report The Winners Team, malah si Yoke yang barbar ke The Winners Team. Kenapa? Karena seluruh reseller si Jengger, seluruh reseller Jengger yang puluhan itu digerakkan untuk menyerang, untuk perangi The Winners Team. Jadi ingat ya, Nyai Official duluan yang masuk. Jadi jangan bilang tiba-tiba Nyai Official. Tolong ya, tolong jangan menjadi pembohong. Tolong. Ingat ya, kamu dulu ngatain kita geng sampah. Ingat, kamu dulu yang nyerang kita. Dan aku itu nggak plan. Aku itu bareng diajak ke Poppy Kelly. Aku itu yang lebih pertama masuk daripada kamu. Dan jasa-jasa aku tuh lebih banyak. Kamu nggak pernah nyerang. Aku yang sampai YouTube pertama hampir 300 video. Aku serang terus, aku IG aku terus aku serang terus. Nah, aku yang dengan media aku yang membuka mata-mata netizen untuk sadar untuk membongkar semua kezoliman si Jengger. Jadi kamu jasanya apa? Kamu lihat lagi WhatsApp. Kenapa aku nggak bales WhatsApp kamu selama 6 bulan? Karena aku kecewa. Aku kecewa karena kamu seharusnya itu kedatangan ke Indonesia itu, kamu bilang katanya mau ngelaporin si Jengger. Itu tujuan kamu datang ke Indonesia, mau jadi saksi satu untuk kasus Bank IT, ya. Kamu mau jadi saksi satu atas kasus Bank IT. Terus kedua, kamu mau bikin laporan kalau kamu diancam sama Jengger. Kamu mau bikin laporan polisi. Nah, itu kan tujuan kamu datang ke Indonesia. Yang membuat aku kecewa kenapa? Itu semua tidak kamu lakukan. Kamu malah bilang ke Bunda TM. Kamu bilang ke Bunda TM, aku nggak mau bikin laporin. Aku nggak mau bikin laporan buat si Jengger. Aduh, aku nggak mau urusan huru hara. Aku nggak ada duit. Kamu bilang ke Bunda TM kamu nggak ada duit buat bikin laporan. Padahal bikin laporan ke polisi tidak membutuhkan duit. Hanya ongkos datang ke kantor polisi. Kenapa kamu bilang aku nggak punya duit buat ngelaporin Jengger? Kenapa kamu tidak laporan? Kenapa? Dulu belum ada Mami DP. Belum ada Mami DP. Akhirnya kamu menolak menjadi saksi Bank IT. Terus udah gitu kamu balik ke Amerika. Terus kamu gak bikin laporan atas kasus pengancaman Jengger. Terus kamu bilang, aku gak mau huru hara, aku mau damai. Hidup damai, aku gak mau huru hara. Kamu balik ke Amerika. Gimana aku gak kecewa? Makanya WhatsAppnya gak aku balas sampai 6 bulan aku cuekin WhatsApp kamu. Kenapa? Karena kamu balik ke Amerika gak mau huru hara. Tapi setelah itu apa? Setelah kamu ke Amerika, tersebarlah
chat nepos ke sosmed, heboh, chatnya tersebar, buar. Terus katanya kamu udah mau keluar dari masalah huru-hara, udah mau keluar dari huru-hara ini. Tapi kamu lewat akun-akun Jujur Say, lewat akun Tim Falakor, lewat akun-akun gosip kamu juga punya akun gosip. Tapi lewat akun-akunmu itu, kamu malah huru-hara. Padahal kan kamu bilang gak mau lagi huru-hara. Tapi karena chat nepos kamu mau pansos lagi. Karena chat nepos itu kan heboh banget. Chat nepos kebongkar. Itu kan sesuatu yang luar biasa banget. Sampai chat WhatsApp nepos kebongkar ke sosmed itu luar biasa banget. Dan tiba-tiba kamu balik lagi, balik kanan, kamu ikut huru-hara lagi. Terus kedatangan kedua ke Indonesia, kamu gak mau bersaksi. Terus kamu diancam sama mami online. Kamu diancam, awas lo ya, ntar gak bisa pansos lo sama Diva DP. Terus akhirnya kamu mau bersaksi. Jadi intinya kalau gak ada mami DP, kamu gak akan bersaksi memberatkan Jengger. Kalau gak ada mami DP yang hits di Indonesia, yang bisa dipansosin di Indonesia, kalau nggak ada mami DP, seandainya mami DP nggak ikut berantem sama Jengger, seandainya mami DP tidak terlibat rusuh sama mami Jengger, seandainya tidak ada mami DP di pihak sini, kamu nggak akan pernah bersaksi memberatkan Jengger. Tapi kamu bersaksi karena iming-iming keuntungan pribadi. Ngerti nggak? Kamu tidak akan pernah bersaksi memberatkan Jengger kalau nggak ada mami DP. Sekarang kalau kamu sama mami DP menikmati hasilnya, iya memang kamu harus pantas menikmati pansosnya itu karena kamu sudah bersaksi gitu. Memang kamu berhak pansos sama mami DP karena memang itu dari awalnya iming-iming pansos, baru kamu mau bersaksi untuk bank kasus si Jengger. Coba pikirkan, kamu bersaksi baru mau setelah diancem, ntar gak bisa lo pansos sama Diva DP. Oh iya deh aku bersaksi. Coba kalau gak ada Diva DP, kamu gak akan pernah mau bersaksi untuk memberatkan Jengger. Bukan ke akunya, karena aku Iya, kamu mikir 6 bulan aku cuekin WhatsApp kamu. Kenapa? Karena aku kecewa kedatangan pertama kamu tidak mau memberatkan Jengger. Kenapa? Karena kamu bilang gak punya duit, gak mau bikin laporan karena Jengger sudah mengancam kamu. Kamu gak mau bikin laporan Jengger. 1, kamu tidak mau jadi saksi. 2, untuk kasus Bank IT. Ngerti gak? Itu buat aku kecewa, makanya aku gak balas WhatsApp kamu. Itu yang bikin aku kecewa, ngerti gak? Kamu tuh abu-abu. Kalau kayak gue kan gue ambil sikap, gue perangi Jengger, gue buka semua mata netizen. Ingat di YouTube pertama, hampir 300 video gue membuka mata netizen. Banyak netizen udah pada bertobat, tidak lagi mengidolakan Jengger. Lihat sekarang di IG-nya Jengger, semuanya pada 90% pada nggak setuju sama Jengger itu yang terakhir minta dukungan netizen. Maksud lo apa? Maksud lo gue nggak berjasa untuk hal ini? Maksud lo gitu? Lo kan juga mau bersaksi juga baru-baru ini juga karena ada Mami Diva. Ngerti nggak sih sampai sini? Siapa sih yang berkarakter di sini? Kalau dia abu-abu dengan untung, dengan iming-iming, dengan janji pansos. Kalau gue YouTube pertama gue udah hampir 300 video. YouTube kedua lagi terus gue geber lagi opini Jengger, terus gue expose lagi semua kebusukan. Terus Instagram gue lagi sampai 2 hanyut, hilang. Ngerti? Gue geber terus. Maksud lo gue nggak berjasa gitu atas kasus Jengger ini untuk membuka, menyadarkan netizen? Maksud lo gue nggak ada peran gitu dalam hal ini? Maksudnya lo gitu yang lebih penting di sini dari gue? Ya udah sekarang lo nikmatin aja, kan bayaran lo memang pansos. Bayarannya kan apa kemarin? Jadi saksi pansos ke mami DP. Ya udah sekarang lo nikmatin aja pansos, dan lo semua kan orang yang di depan kamera.
Gue kan bukan orang di depan kamera, gue kan di belakang, gue di Amerika, gue di belakang kamera. Emang terus maksud lo apa gitu? Gue harus tiktokan gitu sama lu, nongol di depan kamera? Gue kan orang belakang kamera. Ya udah lo nikmatin aja, memang itu bayaran lo kok pansos. Nikmatin aja. Yang bilang pertama kali kamu ngelontong itu gerobak donat. Pertama kali banget komunikasi itu gerobak donat yang ngomong. Kalau kamu itu lontong itu dari gerobak donat. Kamu nggak mau ngelontong ke Thailand itu kata gerobak donat, ngomong ke official. Kita makan sambil lihat jalanan Thailand ya guys. Siapa tahu aku langsung ditawar. Kamu story beberapa kali juga, kamu kan story kan selalu bilang, aduh ngelontong gak ya, aduh ngelontong gak ya. Terus kamu bilang supaya aku ditawar. Nah dari story kamu sendiri aja kamu mengakui kamu ngelontong. Udahlah, jangan bahas ini lagi lah. Kita makan sambil lihat jalanan Thailand ya guys. Siapa tahu aku langsung ditawar. Bilang aku punya uang, barusan kamu bilang gitu, aku punya uang. Kalau punya uang kok jual apartemen? Aku punya uang, kata kamu gitu. Aku punya uang. Udah gitu kata Puji, kamu jual apartemennya jual rugi lagi. Jual rugi parah banget, rugi berapa? 100 juta gitu. Saking butuh uangnya, kata Puji. Kamu saking butuh uangnya, kamu sampai jual rugi apartemen, ibarat jual rugi 100 juta gitu, saking butuh uangnya. Dan kata gerobak juga kamu nggak punya uang sama sekali sampai kamu gesek kartu kredit 200 kali. Itu kata gerobak. Kamu bilang kamu punya uang, tapi kata gerobak kamu nggak punya uang. Sampai jual rugi apartemen. Oke kan, kalau gua ngomong kan selalu ada bukti. Lihat ini. Tuh Instagramnya siapa? Uzi Ibrahim. Tuh dia bolehlah hapus akun Instagramnya, tapi kan gue udah save semua data-datanya nih. Ya oke, kamu kan tahu suami aku nggak ngizinin kita ketemu. Aku sampai ngajak kamu ketemu ke gym loh, saking suamiku nggak pengen kita ketemuan. Ya oke, ajak ketemuan di Amrik dulu, suamiku larang ketemu. Iya, dia punya misi sendiri, kata si Puji. Aku difitnah sama Yoke. Pakai duit Yoke 200 juta. Gila. Parah nggak fitnahnya teh? Ini aku difitnah. Jadi si Puji jelek-jelekin Yoke. Gitu. Puji jelek-jelekin Yoke bahwa Yoke itu adalah tukang fitnah, bahwa si Puji memakai duit Yoke 200 juta. Gimana caranya pakai 200 juta? Kemana-mana dia ngomong, aku usir. Dia ada gesek kartu kredit di mesin anakku karena gak ada uang kan dia. Tuh si Puji bilang kamu gak ada uang. Ingat ya, aku ngomong tuh pakai bukti. Si Puji ngomong Yoke gak ada uang. Yoke gesek kartu kredit di mesin anak. Di usaha donat itu kan ada mesin ya. Gak ada uang kan dia, jadi cairin kartu kredit pakai mesin anakku. Tapi kita ada bukti transferan balik. Nah itu kata si Puji. Nah aku infonya dari Puji. Kamu gak punya uang. Kamu fitnah Puji. Kamu fitnah 200 juta Puji. Kamu tarik kartu kredit. Gesek 200 kali. Nah terus ini lagi sambungannya. Dia si Yoke ada mau bisnis hampers lebaran. Tapi dia fokus pansos bukan bisnis. Jadi katanya si Puji, dia ada bukti, kita ada bukti transferan balik. Jadi kamu gesek kartu kredit Yoke pakai mesin anaknya, cairin kartu kredit pakai mesin anak, dan hampir 200 kali kamu gesek beberapa bulan. Aku gak pernah ikut campur keuangan dia. Mungkin hampir 200 kali kamu gesek kartu kredit. Oke, aku ada bukti ya, Uzi Ibrahim. Oke kan, kalau aku ngomong ada bukti. Benar kan, makanya kalau official tuh ada bukti dong kalau ngomong.
Mungkin hampir 200 kali beberapa bulan aku nggak pernah ikut campur keuangan dia, Uzi Ibrahim. Ini foto orangnya yang punya akun. Aku nggak paham, jadi dia nggak ada duit si Yoke. Terus Yoke itu tarik tunai pakai kartu kredit dia. Ya Allah, susah banget ya hidup dia ya. 200 kali tarik tunai lewat kartu kredit supaya dia ada cash gitu, tarik dari kartu kredit supaya dapat cash. Karena lagi proses cerai. Iya, 200 kali tunai ada cash. Iya. Kalau bilangnya official tiba-tiba. Yang lebih dulu itu gua duluan, lebih dulu ngelawan Jengger daripada lu. Kenapa sih lo selalu ngomong tiba-tiba adanya official? Tiba-tiba. Gue duluan yang lawan Jengger daripada lu. Gue lebih dulu dari lu. Kok ngomong tiba-tiba? Terus kenapa sih Syahrini ngomongin Syahrini? Kenapa sih lo ngomong Syahrini? Luna Maya aja udah gua unfollow udah lama. Kenapa lo bawa-bawa Syahrini terus? Lo mau pansos juga sama Syahrini? Kenapa sih lo bawa-bawa Syahrini? Luna Maya aja udah gua unfollow. Ngerti nggak? Kalau nah aku berteman karena tiba-tiba ada akun gosip lah ya Bang ya, akun gosip yang tadinya ngebahas Syahrini terus tiba-tiba kayak ke tim kita, ya udahlah jadi media kan, jadi makanya aku kasih info terus ke si Irna. Tolong jangan bohongin netizen, bicara apa adanya. Siapa lebih duluan ke ngebantai Jengger, siapa duluan? Gue duluan, jangan bilang tiba-tiba ke tim aku. Kenapa sih kamu bohongin netizen gitu loh? Gua duluan yang lawan Jengger daripada lu. Lu masih menyembah-nyembah Jengger. Lu masih menyembah, mendewakan Jengger, ngeripot-ripotin The Winners Team, ngelawan The Winners Team, ngeripot semua IG The Winners Team. Kenapa sih lo kenapa sih lo berbohong? Kenapa lo bilang lo duluan? Gue duluan yang masuk. Gue duluan sama Kapopi Kelly, gue ditarik, gue duluan. Lu belum ada. Kenapa lu ngomong lu duluan yang masuk? Lu mau jadi sumber hoaks juga ya? Tolong diluruskan ya. Itu tuh bener-bener korban. Kalau nah aku berteman karena tiba-tiba ada akun gosip lah ya Bang ya, akun gosip yang tadinya ngebahas Syahrini terus tiba-tiba kayak ke tim kita, ya udahlah jadi media kan, jadi makanya aku kasih ke tim kita terus ke si Irna ini Nyai Official gitu kan, ke tim kita. Dan aku ada bukti cetaknya baik sayang, aku nggak pernah ngomongin dia sedikit pun apa jelek gitu kan. Ya namanya kita dan aku membahas apa yang dia bahas di YouTube ya. Dia bilang aku cancel 5 menit sebelum dia Zumba. Itu tuh harus punya reservation gitu kan, karena kan lagi udah mulai COVID. Jadi gymnya itu harus ada reservasi dan harus bayar, which is okay. Tapi kan jadi aku harus cancel dong, bilang aku reschedule ya gitu. Makanya aku cancel. Bukannya aku kejanjian sama dia terus bilang saya nggak jadi, itu ada di sana. Dia pun bilang kalau misalnya lu mau ikut Zumba ini harus reservasi dulu. Makanya gue bilang oh ya udah ya, gue nggak jadi ikut. Pertama ya, itu bukan Zumba. Mana pernah gue Zumba? Emang lo kata gue siapa? Liza Natalia Zumba. Gue kagak Zumba. Itu bukan Zumba. Dari situ aja lu udah salah. Itu bukan Zumba. Aduh Tuhan, itu bukan Zumba, joget-joget. Dan lo masalah reservasi, gue malu sama bule. Gue udah bikin reservasi 5 menit, coba gak ada akhlak lo. 5 menit lo batalin, coba. Gue udah reservasi, gue udah sewa 1 spot buat lu. Gue malu sama bulenya, sama coachnya. Gue bilang gue mau bawa temen 1 spot, gue reservasi. Gue udah
Aku udah siapin tempat satu spot buat lu. Gue jadi nggak enak sama bulenya. Dikira gue tukang bohong sama bulenya. Ngerti nggak? Muka gue taruh di mana? Gue udah bilang sama bulenya. Gue udah hubungi bulenya. Gue minta satu spot. Gue reservasi buat temen gue mau dateng. Semua udah beres. Lu tinggal dateng 5 menit lu batalin. Ada akhlak nggak 5 menit lu batalin? Ada akhlak nggak? Muka gue taruh di mana ke bule itu? Dikiranya gue bohong lagi. Gue mau ada temen datang satu spot reservasi. Kan lo satu spot tinggal datang, tinggal bawa badan. Apalagi sih alasan lu? 5 menit lo batalin. Coba, gue gak jadi. 5 menit gak ada akhlak. Udah mau mulai nih. Dan itu bukan Zumba. Dari situ aja lo gak tahu. Itu CrossFit, bukan Zumba. Beda. Ya Allah. Malu gue sama bule Amerika, ownernya. Gue udah pesen reservasi tempat buat lu. Lu tinggal datang bawa badan. 5 menit lo seenak dengkul lo batalin. Ingkar janji seenak dengkul lo 5 menit, gak ada akhlak. Gue udah sewa tempat itu reservasi satu spot buat lu. Lu tinggal bawa badan. Malu gue sama bule Amerika. Sangkain gue tukang bohong. Malu gue bilang temen gue mau dateng. Malu gue. Ya kalian lihat ya, aku curhat sama dia tuh, bukan curhat, aku ngobrol sama Nyai Official si Irna ini, gak ada sedikit pun yang menjelekkan orang atau gimana, gak ada, bener gak ada. Itu kan ada buktinya. Ini kan nomor telepon kamu. Tuh lihat. Ya udah hari ini CrossFit. Tuh kan ini kamu. Ini ya official. Ini tentang bahas yang lain. Masih pegel-pegel belum bikin appointment. Nah CrossFit jadi bukan Zumba ya. Dari sini bener kan gue ada bukti CrossFit ya, bukan Zumba. Dan kamu juga punya akun gosip, ngerti nggak? Dan aku akun fakta. Lihat, aku deaktif Tim Falakor nih akun IG. Tim Falakor punya kamu. Aku di Indo jadi harus lebih hati-hati tuh. Kamu kalau di Indo ciut, tapi kalau di Amerika kamu gosip-gosip juga, huru-hara juga. Oke, ngapain ke Indo? Super Bowl loh malam ini. Wah, lo nggak tahu ya gue udah ada di Indo. Kirain udah tahu dari makanan aku. Udah tahu pas kamu baru nyampe kan DM. Oh, udah bosen aku di Amrik 16 tahun. Balik lagi. Cuman bentar paling atau lihat sikon ketemu Mami Rita. Baru puji. Tuh Tim Falakor itu adalah akun kamu dan juga jujur saya juga akun kamu. Tapi kamu tidak mengakui ke netizen bahwa jujur saya itu akun kamu. Dari situ aja kamu udah tukang bohong. Tuh kan gue kalau ngomong tuh udah bukti. Lihat nih nomor HP-nya. Kok komen gini nggak diblok? Jujur saya itu kamu adminnya Beb. Iya. Wah kakak balik lagi akunnya. Iya tuh lihat. Jujur saya itu kamu adminnya. Oke iya. Tapi kamu nggak ngaku ke netizen bahwa jujur saya itu akun kamu. Jadi intinya mulut kamu nggak bisa dipercaya. Titik. Ini dari Instagram Ozoranamia 2. Ini waktu Bunda Rita tidak tinggal sama si gerobak donat. Nih Bunda Rita hidup damai di sini. Di sini rumah ini hidup damai. Lihat Bunda Rita gemuk begini. Enggak kurus. Artinya dia makannya enak dong di rumah ini. Di rumah ini tidak ada Puji, tidak ada gerobak. Dia di rumah anaknya yang lain. Hidup tenang sampai gemuk begini. Di rumah ini tidur makan. Kan? Tapi setelah ditarik dari rumah ini sama si gerobak, langsung disuruh masak, langsung disuruh jualan cumi hitam, langsung dibawa ke sono ke sini untuk mengiba-iba, untuk mencari dukungan, mencari belas kasihan, simpati, empati. Nah ini Ozoronami bilang, Yoke kamu nggak ngaku kalau akun jujur saya milik kamu. Itu kamu namanya munafik. Itu lihat Yoke, kamu story kamu jujur saya. Yoke berkata, aku kasih 24 jam Fitri, kalau nggak mau minta maaf nanti aku bakal bongkar yang bakal mengguncang dunia dan akhirat. Ini akun jujur saya.
Ini Yoke, kamu minta permintaan maaf kepada si Fitri, kan? Ini akun kamu. Nah, ini buktinya akun kamu. Ini kamu live Instagram di akun Jujur Say. Dan ini adalah wajah kamu lagi wawancara. Kamu ceritanya nih, kamu nih wawancara si Bunda Mami Rita. Lihat, ini buktinya, ini adalah live Instagram dari Jujur Say. Ini kamu, kepala kamu lagi live IG. Ya itu, Jujur Say punya kamu. Tapi kamu bohongin netizen. Udahlah Yoke, gue mau fokus sama si Jengger sama si Nepos. Lo mau bawa ini sampai mana? Karena energi gue banyak untuk berdebat. Gue orang Batak, ya. Berjam-jam berdebat juga kuat gitu loh. Makanya kita semua rata-rata jadi pengacara karena suka berdebat gitu loh. Jadi sampai mana kita bahas ini, gue ngedebunking lu gitu loh. Debunk, bahasa Inggrisnya debunk. Ngerti nggak? Jadi nggak ada vaksinnya kalau berantem mamanya official tuh, nggak ada vaksin, nggak ada obat, nggak ada vaksin. Kalau berantem mamanya official kena mental langsung. Jadi ini gue pengen fokus sama Jengger sama Nepos, cuman lu sama Gerobak itu gitu loh yang kayak apa sih ya, agak sedikit menghambat. Ini live Instagram lu di Jujur Say. Say, lu nggak usah tag gue. Aduh, lu repost gue jadi kambing hitam kan, ada gila-gilanya. Jujur Say, lu nggak usah tag gue. Aduh, lu repost gue jadi kambing hitam kan, ada gila-gilanya. Jujur Say, udah deh, jangan, gak usah posting-posting macem-macem. Kalori, aduh, makan nasinya soalnya jadi dituduh-tuduh, ngerti nggak sih, akun-akun palsu punya gua katanya. Isi nggak bisa itu juga. Nggak ngaku kalau dia Jujur Say. Dia nggak ngaku. Aku blok aja deh. Dia nggak ngaku. Jadi apa? Dituduh-tuduh, gagal lu sih. Dia nggak ngaku. Kenapa? Tuh si gua kan nggak punya masalah sama Olis. Kenapa Olis itu apa? DM gua, lu ngapain lagi nge-repost story gue? Gue udah nggak mau pikirin drama-drama lagi. Gue blok nih si Jujur Say. Jujur Say di blok padahal punya dia. Jujur Say di blok padahal punya dia sendiri. Parah Say. Dia bilang, aduh siapa sih Jujur Say? Dari situ aja udah kelihatan lu pembohong. Nah, lu pembohong, lu mencari keuntungan sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Nah, dari sini lo udah dilihat netizen, lu citra lo udah buruk banget di netizen. Ingat. Ya official itu citranya membicara kebenaran, fakta, udah gitu aja. Lu mau ngelawannya official, yakin lo kuat. Udah dilihat nih seluruh netizen, lo berbohong, tidak mengakui ini, tidak mengakui itu, menambahkan cerita. Berat lawannya official, berat, lo mesti angkat besi 100 kilo dulu. Udah ya, tolonglah, gue mau lanjut fokus Jengger nih. Banyak hal yang harus gue up tentang Jengger. Jadi terhambat karena Gerobak sama karena lu. Lu mau lanjut lagi debat? Gue ada energi. Oke guys, jadi dia bilang aku nggak pernah ngefans sama NM. Dia bilang gitu guys, tapi itu adalah bohong. Karena si Sailor Moon ada bukti dia ngefans sama NM. Ya, itu satu. Dan kedua, dia pernah ngomong ke salah satu The Winners Team kalau dia ngefans sama NM. Ya, aku ada buktinya loh. Aku nggak pernah ngefans sama NM.
aku, coba kalian bisa cari, nggak ada aku sedikit pun ngefans. Aku tuh 16 tahun di Amerika sayang. Aku nggak nonton, dia viralnya di mana sih? Uya Kuya ya. Oke, pernah ada buktinya ya di Sailor Moon kalau kamu ngefans sama NM itu satu. Kedua, kamu ngomong ke salah satu The Winners Team kalau kamu ngefans sama NM. Aku ada buktinya. Masa sih aku keluarin lagi? Hah? Kasihan dong orangnya yang aku expose nanti. Kamu cerita ke anggota The Winners Team kalau kamu ngefans sama NM dan Sailor Moon ada bukti. Oh. Kan kalau ngefans itu ada tanda-tanda, misalnya aku suka lagunya, aku suka filmnya. Kalau Aktes Monica zaman 16 tahun yang lalu udah ada pernikahan dini segala macam sayang. Kalau Mami DP kayaknya 16 tahun lalu sinetronnya, demi aku ngefans sama Nikita, aku nggak tahu Nikita siapa. Aku jadi skincare-nya Nikita Mirzani karena mereka lagi viral kan waktu kemarin. Jadi aku mikir, oh mungkin aku mau bikin bisnis buat adikku. Nggak ada sedikit pun aku ngefans sama Nikita, bener deh. Aku adopsi dog itu November 8. Itu tuh aku masih sama mantan suamiku. Aku kira aku nggak bakal cerai kan akhir-akhirnya kan, tapi cerai. Dan aku jadinya mau nggak mau harus keluar dari rumah itu karena jadinya toksik kan di rumah kan, ngeliat mukanya aja aku. Sekarang ya, kamu tuh bukan dog lover. Kenapa kamu harus mengadopsi itu? Karena kamu ngelihat aku selalu bawa anjing aku. Kita kan selalu komunikasi. Kamu selalu lihat aku bawa anjing aku. Nah, terus tiba-tiba mendadak nggak ada angin, nggak ada hujan. Kamu punya anjing gitu loh. Kamu adopsi. Dan terus kamu dari gaya kamu adopsi aja udah kelihatan kalau kamu bukan dog lover. Kenapa? Karena itu papi nggak kamu ajak keluar untuk ngendus-ngendus anjing gitu loh ke ke alam gitu. Kamu hanya anjingnya itu hanya ditaruh alas kayak pampers gitu, alas buat kencing di dalam ruangan gitu loh. Jadi dari situ aja udah kelihatan kamu bukan dog lover gitu loh. Sekarang mana anjingnya? Apa kamu lempar ke jalanan? Mana anjingnya? Coba sekarang anjingnya mana? Apa kamu buang aja di jalanan kayak gitu? Gitu loh. Kalau dog lover itu kan membawa anjing ke alam karena anjing itu mencari spot-spot, dia mencium, mengendus. Dia menjadi anjing mengendus, mengendus, mengendus. Lah anjing kan mengendus ke alam, ngendus ke pohon, ngendus kemana mana gitu loh. Anjing itu biar jadi anjing, kasih ke alam gitu loh. Ini kamu malah bekep terus, malah kamu taruh di dalam ruangan, di kayak alas pampers gitu, alas pipis kayak gitu. Sekarang mana anjingnya? Papinya mana? Itu masih kecil gitu kayak gitu. Gimana ya kalau udah adopsi itu adalah komitmen. Dan kamu juga waktu itu udah proses cerai, kamu adopsi itu lagi sedang proses cerai gitu. Jadi jangan, aduh aku nggak tahu kalau aku cerai. Jangan berkelit deh, please lah, capek lah, jangan berkelit lah. Kamu adopsi itu saat sedang kamu udah proses pisah gitu, pisah sama suami dalam arti udah gontok-gontokan gitu, udah berantem gitu, ya kan? Kamu itu adopsi anjing itu saat kamu udah gontok-gontokan sama suami. Aku nggak tahu kalau aku akan cerai. Jangan sosok innocence dah. Sekarang papinya di mana? Kalau kamu nggak bisa tunjukin itu si Joy, berarti beneran kamu buang ke jalanan itu si Joy, si anjing itu. Sekarang mana? Kamu bilang kamu kasih ke tante. Mana coba? Kamu ini semua dog lover ini nonton loh. Jangan sok-sok ala-ala lah. Kalau kita tuh udah punya adopsi suatu hewan, kita tuh udah membagi hidup kita. Kita membawa jalan, bertanggung jawab, perhatiin setiap hari perutnya sakit perut, apanya. Semuanya kita perhatikan gitu loh. Jangan sok-sok ngadopsi anjing lah. Gitu loh. Kalau emang lo bukan hati lo untuk mengadopsi gitu loh. Jangan main-main lah. Kalau adopsi pegang sampai mati. Apapun itu,
Dilatih kalau ada kekurangan anjingnya, dilatih gitu loh. Tapi cerai. Dan aku jadinya mau nggak mau harus keluar dari rumah itu karena tapi kan sampai di mana? Sampai Indonesia aku nggak bisa bawa. Jadi mau nggak mau si Joy anjingku aku harus titipkan ke orang lain untuk selamanya. Untuk selamanya, gengs. Karena emang dia bukan dog lover. Untuk selamanya. Emang bukan gak ada niatan kok dog lover. Emang lo bukan dog lover, emang gak ada niatan kok pakai adopsi segala untuk selamanya. Ya kalau lo ke Indonesia lo balik lagi, ya rawat lagi sih Joy, kan dititipin doang. Kalau ke Indonesia nggak bisa bawa, oke lo ke Indonesia, ya. Ya kayak suami gue ke Indonesia. Nah terus pas dia balik dari Indonesia, ya dia ambil lagi anjingnya sama saudara. Ya gimana ya, kok lo kayak mau ngebego-begoin netizen gitu loh. Lo kan ke Indonesia, oke lo ke Indonesia lah, udah puas ke Indonesia, lo balik ke Amrik, ya lo rawat lagi anjingnya. Sampai di mana? Sampai Indonesia aku nggak bisa bawa. Jadi mau nggak mau si Joy anjingku aku harus titipkan ke orang lain untuk selamanya. Apa? Orang sekolah? Emang enggak. Aku juga di sekolah kalau misalnya mau jujur nyontek gitu. Karena aku nggak suka. Kataku sekolah itu buat orang-orang yang perlu pelajaran. Aku di sekolah aja ini lumayan seru sih. Aku pernah di kelas 5 SD waktu di Indonesia aku bilang aku udah gak mau sekolah lagi, aku pengen jadi artis. Emang aku pernah ngomong gitu sama keluarga, sama ibu guruku sampai aku dipanggil sama orang tua aku dipanggil sama guru. Karena aku emang suka entertain gitu guys. Itu naluriku. Jadi kalau misalnya si Nyai Official punya masalah aku pansos, aku emang nyari panggung gitu kan. Oke guys, jadi cita-cita Yoke dari kecil adalah mau jadi artis. Tapi pertanyaannya, kamu punya bakat nggak? Kalau mau jadi artis itu kan harus ada bakatnya. Yoke mendingan main sama NM daripada nggak mau. Kamu bisa lihat akhlaknya dia. Mantan pekerjanya dia, Mail, si siapa Arul. Kalian bisa lihat deh, bercandaannya receh gitu, ditoyor, dikatain kasar. Sorry, enggak. Mending nggak usah jadi selebgram, nggak punya talenta itu. Emang yang lain punya talenta apa? Nggak juga kan? Kamu di sini aja bisa lihat aku karena antara kamu suka topik yang aku bahas, foodnya aku, jalan-jalannya aku. Sekarang selebgram nggak harus punya talent sayang, yang penting punya personal, punya waktu, punya handphone, punya internet, punya konten, itu aja. Nggak perlu bakat, gengs. Selebgram nggak perlu bakat, gengs. Mungkin Nyai Official puas atau nggak tergantung Nyai Official juga. Oke, ini sebenarnya ini Irna atau Erna. Kenapa ada 2 nomor telepon? Ini sebenarnya yang mana nih? Erna atau Irna? Nih, Irna atau Erna. Ini story komik kok ada 2. Maksudnya apa ini? Ada 2 kok berubah-berubah. Kamu kalau ada bukti kok berubah-berubah gitu loh. Ini jadi bingung. Erna atau Irna, kok ada 2? WhatsAppnya yang mana? Oke, sekarang ya. Kalau misalkan kamu berasa Inggris kamu perfect, ya, berarti coba kamu ngomong bahasa Inggris conversation 1 jam. Kamu kayak pidato lah, mungkin tentang ekonomi atau tentang perang Rusia atau apalah. Coba kamu ngomong bahasa Inggris 1 jam, coba pidato gitu. Kalau kamu berasa Inggris kamu sempurna, coba ngomong. Ya oke, lo mengakui Inggris lo sempurna. Coba gue pengen denger lo ngomong kalau Inggris lo sempurna. Ini apaan ini? Erna.
iparku Muslim, aku Kristen, adekku ateis. Berarti si Erna ini baik hati dong, selalu mengirim uang ke Muslim. Tuh Beb, barusan ngirim ipar aku $600. Merry Christmas. Tiap bulan berarti si Erna ini mengirim uang ke Muslim, iparku Muslim. Berarti si Erna ini orang yang sangat baik dong sama Muslim, karena dia selalu memberikan uang setiap bulan kepada kaum muslimah. Berarti baik dong si Erna ini memberikan uang setiap bulan. Dan oke, kalau kamu bilang membuktikan sama aku multi agama juga, kalau kamu bilang gitu, ini WhatsApp. Sedangkan percakapan kamu itu di IG. Percakapan pertama kali kamu dengannya official itu Instagram. Dan Instagramnya official itu sudah hilang. Disitulah percakapan pertama kali di Instagramnya official kamu berkata bahwa sama aku juga Kristen. Pertama kali kamu ngomong gitu. Bukan di WhatsApp. Ini WhatsApp, bukan. Komunikasi kamu ke namanya official itu pertama kali di Instagram. Instagram yang telah tumbang. Jadi ngapain kamu seolah-olah aku multi agama juga. Ini mah WhatsApp. Ini kamu komunikasi sama Nyai Official kamu pertama kali di Instagram Nyai Official yang sudah tumbang. Jadi janganlah berputar mengkusut-kusutkan masalah. Janganlah. Ini siapa? Erna. Erna atau Irna? Kenapa berubah-berubah? Gak ada hubungannya kalau mau cerai atau nggak cerai. Kamu udah ributnya, udah toksiknya tuh udah bertahun-tahun. Aku nggak berpikiran kalau aku bakal cerai sama mantan. Kamu ributnya sama mantan juga udah bertahun-tahun ributnya. Udah lama ributnya. Aku nggak berkepikiran bakal cerai. Awalnya aku adopsi karena aku nggak kepikiran bakal cerai. Ya kalau lo mau ke Indo ya ke Indo aja. Pas lo balik ya rawat lagi, tanggung jawab. Kamu nggak mau punya tanggung jawab kan? Karena mengadopsi anjing itu berarti kamu orang yang bertanggung jawab kalau kamu mengadopsi anjing. Tapi kalau kamu orang yang tidak punya tanggung jawab, ngapain kamu adopsi anjing? Seenak-enaknya aja dibuang kayak begitu. Ya kalau kamu ke Indo, balik lagi dari Indo, balik ke Amrik, ya kamu rawat lagi anjingnya. Jangan jadi alasan aku ke Indo gak bisa ngerawat. Untuk selamanya aku kemana sekarang anjing ini? Kamu buang di jalanan. Di mana? Kamu jangan bikin emosi dog lover loh. Buat gaya-gayaan doang adopsi anjing. Kalau gue kabur, istilahnya kabur ke Amerika. Kabur apaan? Orang gue visa gue ke Amerika, visa gue keluar. Emangnya lo pikir ke Amerika gampang nggak ngurus surat-surat, prosedur semua secara benar, secara hukum sah, legitimate. Emangnya lo pikir ke Amerika gampang? Kenapa lo fitnah gue kalau gue kabur ke Amerika? Lah, emang gue udah harus waktunya ke Amerika, visa gue udah jadi, gue harus terbang. Gimana sih? Kok kamu bilang ke netizen kalau gue kabur ke Amerika? Maksudnya apa istilah kabur? Kita mau lanjutin ini sampai mana ini? Kamu sama si gerobak menghambat aku untuk memberantas kejenggeran. Berhubung dikit lagi bulan puasa, gue mau minta maaf sama lu semuanya pada kalau emang lu pada nggak senang, ayo kita ribut, tai. Penutupan ayo. Tapi bohong, कुछ होता है